Selama berabad-abad, Atlantis hanya menjadi bisikan dalam buku sejarah dan cerita rakyat. Namun, ada satu teori kelam yang tak pernah diceritakan secara terbuka, bahwa Atlantis tidak pernah benar-benar tenggelam, melainkan terperangkap bersama dengan semua jiwa yang hidup di dalamnya. Banyak penjelajah laut kuno percaya, saat malam kutukan itu tiba, pusaran hitam raksasa yang menelan kota bukan sekadar lubang di laut, melainkan gerbang menuju dimensi lain. Di sana, di kedalaman yang tak terlihat, penduduk Atlantis terjebak, bukan sebagai manusia, bukan pula sebagai hantu biasa. Mereka menjadi sesuatu yang lain, roh bawah laut, makhluk abadi yang haus akan kehidupan. Menurut catatan rahasia dari naskah kuno, Liber Subaqua, yang ditemukan di reruntuhan kapal Fenisia, penduduk Atlantis memainkan kekuatan yang tidak pernah dimaksudkan untuk disentuh manusia. Mereka mencoba mengendalikan arus kehidupan, energi bawah laut purba yang menopang keseimbangan dunia. Dalam keangkuhannya, para ilmuwan Atlantis menciptakan kristal-kristal raksasa yang mampu menarik energi itu. Tetapi, saat mereka mengaktifkannya sepenuhnya, arus kehidupan itu memberontak. Realitas di sekitar Atlantis robek dan makhluk-makhluk dari kedalaman lain datang, entitas kuno yang membenci keberadaan manusia. Penduduk yang tidak sempat melarikan diri, tubuh mereka dibekukan dalam waktu. Jiwa mereka terkunci, berputar tanpa henti di antara dunia ini dan dunia lain. Atlantis, kota megah itu, berubah menjadi penjara roh, tersembunyi di dasar samudra. Selama ribuan tahun, lautan di sekitar bekas lokasi Atlantis tetap tidak stabil. Awan kabut sering turun tiba-tiba. Kompas berputar tanpa arah. Gelombang aneh muncul dari laut yang tenang. Tetapi, tanda paling menyeramkan adalah bisikan dalam kabut. Para pelaut kuno sering mengaku mendengar suara-suara samar di malam hari, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Kadang terdengar tangisan, kadang terdengar tawa pelan, dan kadang suara yang memanggil nama mereka dengan suara orang yang mereka cintai, padahal mereka tengah berada di laut lepas, jauh dari siapapun. Mereka yang mendengarkan terlalu lama, perlahan mulai berubah. Matanya menjadi kosong, jiwanya seperti dihisap perlahan. Jika mereka tidur, mereka bermimpi tentang sebuah kota berkilauan di dasar laut, gerbang batu besar yang terbuka perlahan, dan tangan-tangan kurus yang menjulur keluar dari dalam. Tak sedikit pelaut yang melompat ke laut, berjalan ke dalam air dengan senyuman aneh, seolah dipanggil pulang. Legenda paling gelap menceritakan tentang gerbang Atlantis, sebuah struktur batu kolosal di dasar laut, dijaga oleh patung-patung yang setengah manusia, setengah ikan. Gerbang ini dikatakan sebagai satu-satunya pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan Atlantis yang terkunci. Namun, membukanya berarti membebaskan roh-roh yang haus jiwa itu ke dunia kita. Beberapa ekspedisi bawah laut mengaku pernah menemukan sesuatu yang menyerupai gerbang ini. Pada tahun 1939, sebuah ekspedisi rahasia dari Eropa mengirim penyelam ke kedalaman 8.000 meter di lepas Samudra Atlantik. Penyelam melaporkan melihat bangunan berbentuk setengah lingkaran dengan ukiran spiral di sekelilingnya, pola yang berdenyut perlahan, seolah hidup. Mereka juga mendengar suara, seperti dengungan rendah, naik turun dalam irama yang membuat kepala mereka berputar. Rekaman video terakhir dari ekspedisi itu, yang bocor puluhan tahun kemudian, memperlihatkan sosok-sosok samar yang bergerak cepat di kegelapan, terlalu besar untuk menjadi ikan, terlalu aneh untuk menjadi manusia. Seluruh kru hilang dalam misi itu. Kapal mereka ditemukan beberapa bulan kemudian, terapung kosong tanpa satupun tanda perlawanan. Semua peralatan utuh, semua pintu tertutup rapat, seolah-olah mereka menghilang begitu saja.
Mereka yang terperangkap di Atlantis kini berubah. Tidak sepenuhnya roh, tidak pula sepenuhnya makhluk fisik. Mereka menjadi bayangan cairan, mampu mengambil wujud manusia yang mereka kenal, mengelabui korbannya. Kadang, penyelam modern melaporkan bertemu penumpang hantu di kapal mereka. Sosok asing yang berdiri diam, menatap kosong sebelum perlahan memudar menjadi kabut. Ada laporan tentang tangan-tangan licin yang menyentuh kaca kapal selam dari luar. Meski kapal itu berada ribuan meter di bawah permukaan laut, di kedalaman tanpa kehidupan. Pernah, dalam sebuah misi penyelaman di tahun 2005, seorang penyelam veteran mengaku melihat jalan-jalan marmer putih di dasar laut, serta sebuah patung besar yang menggambarkan manusia berwajah sedih. Ia mengaku mendengar suara-suara yang membisikkan janji. Kembalilah bersama kami, pulanglah ke rumah. Tak lama setelah misi itu, ia menghilang. Rekan-rekannya menemukan catatan terakhirnya. Gerbang terbuka, aku bisa melihat mereka. Mereka menungguku. Teori gelap Atlantis mempercayai satu hal. Semua roh yang terperangkap ingin kembali. Mereka tidak memiliki tubuh, mereka tidak memiliki tempat. Satu-satunya jalan mereka kembali ke dunia manusia adalah melalui pertukaran jiwa manusia hidup untuk menggantikan tempat mereka. Setiap kapal yang hilang, setiap pesawat yang lenyap di kawasan misterius adalah korban pertukaran itu. Bahkan hingga kini, jika kau berlayar jauh ke tengah lautan, di malam tanpa bulan, saat kabut naik dari air yang membeku, jika kau mendengar namamu dipanggil dari dalam kabut, jangan pernah menjawab, karena mungkin suara itu bukan berasal dari orang yang kau kenal. Mungkin itu adalah suara dari roh Atlantis yang telah menunggu ribuan tahun untuk membawamu ke dalam dunia mereka, ke kota yang tenggelam, ke Atlantis selamanya.